Mams, banyak kan yang salah kaprah? Normal gak sih dok seorang anak itu melewatkan satu tahapan tumbuh kembang? Jawabannya ada di video ini ya. Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Kania Ayu Paramastri, spesialis anak. Kali ini kita akan membahas tentang seputar masalah kesehatan anak. Jangan lupa pencet subscribe dan tombol loncengnya ya. Oke, jadi perkembangan motorik itu ada dua. Ada motor kasar dan motor halus. Motor kasar itu berhubungan dengan gerakan otot-otot. Sedangkan motor halus itu atau fine motor berhubungan dengan gerakan jari jemari dan kemampuan motor halus yang kecil-kecil. Jadi kita harus memisahkan nih, motor mana yang kita bicarakan, motor kasar atau motor halus. Karena kedua-duanya sama pentingnya. Oke, jadi pada prinsipnya si anak kita kan akan kita persiapkan menjadi manusia dewasa. Otomatis perkembangan motornya harus mempersiapkan si anak agar bisa menjadi manusia dewasa yang sempurna di depannya. Maksudnya secara perkembangan motorik ya. Jadi kalau kita melihat dari motor kasar nih, 0 sampai 12 bulan, yaitu dari awal dia harus bisa usia sekitar 2 bulan, 3 bulan dia mulai miring kiri kanan. Kemudian 4 dia mulai tengkurap. Kemudian 5 ke 6 dari tengkurap dia mulai ke telentang. 6 persiapan makan kan? Berarti menuju ke 6 dia sudah persiapan belajar duduk sendiri dan menyangga tubuh leher dan tubuh badannya agar bisa melakukan proses makan dengan baik. Kemudian maju lagi 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, dia persiapan apa? Mau jalan. Nah, maka di usia-usia itu persiapan motor kasarnya dia adalah untuk belajar berdiri, belajar berpegangan, belajar merambat, dan lalu akhirnya di usia setahun mulailah dia belajar jalan. Itu dari segi motor kasar. Kalau segi motor halus apa? Segi motor halus target kita terdekat adalah 6 bulan dia belajar makan. Maka menuju ke sana kita sudah persiapkan. Apa itu? Dia mulai mencari nggak? Dia melihat ada benda-benda lain nggak? Kemudian dia mulai meraih nggak? Itu adalah sekitar usia 4 bulanan. Kemudian pada saat dia mulai 6 bulan, dia mulai belajar makan, dia sudah harus bisa persiapan makan sendiri. Mengambil makanan, memasukkan ke dalam mulut, walaupun masih sangat berantakan. Kemudian maju lagi, 7, 8, 9, bahkan sampai dengan 1 tahun. Apa motor halus yang harus dipersiapkan? Kemampuan jari jemari motor halusnya dia. Apakah dia sudah mulai bisa mengambil barang, grab, apakah masih begini, atau sudah bisa menjumput? Karena nanti kepiawaian itu, kepintaran itu akan menjadi bekal di kemudian hari dalam menjalankan fungsi sehari-harinya dia. Bisa mandiri, melakukan kegiatan harian, makan, mandi, mengganti baju, dan lain sebagainya. Yang bisa mempengaruhi banyak sekali. Nomor 1 yang paling utama adalah stimulasi. Apakah kita sebagai mom, sebagai dad sering melakukan stimulasi atau rangsangan kepada anak? Ataukah anak kita biarkan aja tidur tanpa kita bantu, tanpa kita beri rangsangan dan stimulasi agar si anak terus berkembang? Itu adalah hal paling penting nomor 1. Kenapa? Pada saat lahir, jaras-jaras otak itu masih sangat polos, masih sangat minimal. Dengan kita rangsang, kita elus, kita belai, kita pijat, kita ajak bicara, kita ajak bernyanyi, bercanda, maka jaras-jaras di otak itu akan berkembang dan saling berhubungan sinaps-sinapsnya. Itu menyebabkan anak menjadi lebih cerdas dan merasa, oh ternyata di sini ada ujung jari nih. Oh ternyata, nah dengan kita sentuh, kita rangsang, itu akan memberikan rangsangan ke otak. Otak akan merespon, oh ada jari di situ, oh dia bisa bergerak. Tapi kalau tidak ada rangsangan, tidak akan ada respon ke otak. Otak tidak mengetahui apa yang harus dilakukan oleh tubuh si anak tersebut. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya adalah nutrisi. Ya, karena nutrisi ini adalah yang akan menentukan ukuran otak si anak akan menjadi sebesar apa. Seperti yang kita tahu, 80% perkembangan otak setara dengan ukuran otak dewasa itu terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, khususnya adalah 0 sampai dengan 2 tahun. Maka stimulasi dan nutrisi yang baik di usia 0 sampai dengan 2 tahun ini sangat menentukan motor kasar dan motor halus anak di kedepannya akan terlambat atau sesuai dengan usianya.
si orang tua kita sebagai moms dan dads kurang memberikan stimulasi, apakah si anak kita bisa sama perkembangan dengan anak normal? Bisa, karena tadi itu tidak ada rangsangan di jaras-jaras ini, di saraf-saraf ini, sehingga tidak merangsang ke otak, tidak memberikan informasi ke otak apa sih yang harus dilakukan. Seperti misalnya si anak, bayi, dia cuma telentang aja. Usia 4 bulan harusnya dia sudah bisa tengkurap. Kalau kita tidak pernah merangsang dia untuk miring, untuk kita tengkurapkan, mungkin dia bisa tengkurap sendiri, tapi mungkin baru di usia 5 bulan. Jadi ada kemungkinan risiko keterlambatan sampai si anak bisa melakukannya sendiri. Padahal seharusnya bila kita lakukan stimulasi atau rangsangan, mungkin dia bisa lebih cepat. Jadi tumbuh kembangnya bisa lebih optimal. Faktor fisik si kecil dalam hal ini berarti berat badan, tinggi badan, dan status nutrisi. Sangat amat mempengaruhi. Contoh pertama, kalau dia berat badannya kurang, energinya kurang, dari mana dia punya kekuatan gerak motornya? Bisa goyang-goyang, bisa muter-muter. Anak sudah terlalu lemah atau terlalu lemas untuk bisa melakukan aktivitas motor kasar yang membutuhkan energi yang besar. Satu. Kemudian yang kedua, si nutrisi tadi itu akan menentukan perkembangan otak yang berhubungan dengan IQ. Kemampuannya dia mengolah informasi dan merespon apa yang harus dia lakukan terhadap rangsangan itu sangat ditentukan oleh perkembangan otak. Nah, ini yang paling sering jadi pertanyaan adalah merangkak nih. Dok, anak saya nggak merangkak. Nggak apa-apa nggak ya? Nah, kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau bahkan dari Ikatan Dokter Anak seluruh dunia itu sudah ada cut off-nya. Usia sekian harus bisa apa? Usia sekian harus bisa apa? Dan moms bisa mencari namanya KPSP. Itu untuk yang moms lakukan di rumah. Kita bisa melakukan screening awal, evaluasi awal apakah anak saya sudah sesuai perkembangannya dengan tahapan usianya. KPSP, boleh dicari ya. Tapi kalau kita sebagai dokter anak, kita punya alat cut off lain, screening lain. Dan di situ ada batasan, misal kemampuan A, berguling misalnya. Oh, berguling itu harusnya bisa dari usia 4 sampai 6. Kalau dia tidak melewati itu atau tidak melakukan itu, maka kita sebut dia mengalami keterlambatan. Tapi tidak semua yang kita pikir bahwa itu adalah bagian perkembangan selalu menjadi bagian dari cut off tersebut. Salah satunya adalah merangkak. Di alat screening kami, merangkak bukan bagian dari evaluasi tumbuh kembang loh. Jadi kalau nggak merangkak, nggak apa-apa. Asal cut off perkembangan yang lain tetap tercapai. Perkembangan motor yang terlambat sangat bisa kelihatan, tapi moms harus tahu tadi itu cut off normalnya di mana. Usia 4 bulan harusnya dia sudah bisa apa? Usia 6 bulan harusnya dia sudah bisa apa? Di buku KIA yang warnanya pink, di situ udah ada loh panduannya, umur sekian harus bisa apa. Bila tidak mencapai atau tidak bisa memenuhi checklist yang ada di situ, itu kita bisa bilang ada kemungkinan dia terlambat. Terus apa yang harus moms lakukan? Bawa ke dokter anak moms masing-masing. Nanti kita screening. Apakah benar dia terlambat? Atau kita masih punya waktu untuk memperbaiki dan mengejar. Kita harus tahu si cut off-nya tadi. Usia berapa sih dia harus bisa berjalan? Contoh misalnya ya, berjalan itu asumsi kita, dok udah setahun belum bisa berjalan. Tapi tahu nggak moms, ternyata berjalan itu bisa ditunggu sampai dengan 15 bulan. Maka kita harus tahu dulu tuh cut off-nya yang aman, si anak ini sudah bisa ini, kemampuan tersebut maksimal harus bisa tercapai di usia berapa. Makanya penting moms buka buku KIA. Nanti di situ ada checklist-checklistnya, umur berapa harus bisa apa. Cara merangsangnya, moms lihat deh, oke bulan depan anak aku harus bisa ini. Mulai kita rangsang dari sekarang. Apakah dengan kita ajarin duduk kalau dia mulai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan? Apakah dengan kita ajarin untuk berdiri bila saat dia sudah usia 8, 9, 10 bulan? Dan seterusnya tergantung dari checklist si KPSP tadi yang ada di dalam buku KIA kita.
Nah, Moms, udah lihat kan videonya? Kalau suka, jangan lupa pencet like, komen, dan di-share ya ke moms yang lain.